ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا Muhammad. Ikhwan, majelis rahimahullah. Ketika kita bangun pagi menyebutkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ini adalah sebuah program atau proyeksi bahwa kita ini sudah dimatikan dan mulai dihidupkan kembali. Mudah-mudahan hidup ini punya makna dan punya manfaat. Sekaligus kita ini dakwah untuk diri kita, karena kita itu perintahnya adalah bu'an pusakum wa ahlikum nar. Maka perintahnya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, ketika untuk neraka kita juga tidak bisa menjelaskan satu persatu, bahkan lebih detail, karena neraka kita juga nggak kebayang tempatnya, nggak kebayang siksaannya, nggak kebayang apa-apa. Yang penting itu adalah tempat yang paling merugikan bagi umat manusia ketika Allah takdirkan kita berada di situ. Nauzubillah min dzalik. Ikhwan, kita lanjutkan bahasan kita yang waktu itu tidak selesai karena begitu panjangnya hadis yang berkaitan dengan hadis kedua di Arba'in yang ditukir dari Imam An-Nawawi berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Baru 3 kita sampaikan, di mana yang terakhir kami sampaikan adalah ma'wal Islam, ma'wal ihsan, anta'budallaha ka'annaka untuk kamu itu ibadah sebagaimana kamu melihat Allah, dan kamu juga beribadah seakan-akan Allah melihat kamu seandainya kita tidak melihat. Dua sisi itu akan dilanjutkan dengan yang keempat adalah qala fa akhbirni min anis sa'ah qala ma asma. Jadi Rasul itu ditanya oleh orang yang pada saat itu datang, pada orang itu pada posisi sebagai malaikat, hanya dia berjadi manusia. Yang ditanya adalah aku ditanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Jadi dua-duanya nanya aja, yang ditanya terserah nggak tahu tentang as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Sa'ah menurut terjemahan di sini adalah al-qiyamah. Sa'ah itu bahasa Arabnya adalah waktu. Nah, ketika nyebut waktu, maka sa'ah diterjemahkan atau dianalogikan dengan al-qiyamah. Nah, ketika nyebut kiamat, kita tidak punya referensi tentang itu kecuali di surat Muhammad. Ada di surat Muhammad ayat ke-18 Allah katakan maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Sekali lagi, maka tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Kalimat sudah datang berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertaubat, karena perintahnya adalah fahal yang zuruna illa sa'an anta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Berarti kalau begitu, apalagi kita, apalagi saya, ketika Rasul ditanya ma makna sa'ah itu yang nanya dan yang ditanya nggak tahu, atau kalimatnya sangat bijak ketika Rasul ditanya begitu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Yang nanya justru pada posisi itu adalah malaikat Jibril. Nah, sambil dia berhadapan di depan. Nah, karena tadi di surat Muhammad disebutkan ayat ke-18 itu baru ada ciri-cirinya, maka hadis ini menguatkan ayat tadi, di mana ciri-cirinya itu kata Rasul ada. Apa itu? Saya baca juga. Di ciri-cirinya itu ada 3. Tadi dalam umat itu ketika perempuan-perempuan itu melahirkan
melahirkan tuannya. Mungkin terjemahan tuannya itu adalah, kan nggak mungkin, jadi tuannya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan ibunya, tapi ini ibunya atau wanita-wanita melahirkan tuannya. Di dalam terjemahan atau syar'iyah ini adalah ketika anak-anak itu dewasa atau anak itu besar, maka ibunya atau orang tuanya itu dijadikan bawahannya. Apa itu diposisikan sebagai pembantu, segala kesibukannya ibunya, segala kesusahan ibunya, segala sesuatu itu ibunya. Bisa jadi ayat ini menunjukkan bahwa saat ini adalah sudah terjadi proses penurunan mental manusia, terutama anak-anak terhadap ibunya. Jadi tidak menghargai lagi, kurang menghargai lagi. Padahal ibunya itu pada posisi yang 3 kali lebih tinggi daripada bapaknya. Tapi ternyata hadis Rasul ini menggambarkan pada kita bahwa di akhir zaman nanti itu ada manusia-manusia atau perempuan-perempuan yang melahirkan anaknya sebagai tuannya. Alhamdulillah, maka kita seperti itu. Kita juga kalau ingat kita sekarang memperlakukan ibu kita, bapak kita, apakah kita santun berucap wala taqul lahuma uff, padahal berucap saja tidak boleh tinggi, apalagi meninggikan posisinya sebagai ibunya sebagai abid gitu, sebagai pesuruh. Alhamdulillah. Ini ciri kata Rasul begitu. Apakah ada? Mudah-mudahan tidak ada. Tapi Allah itu melalui Rasulnya pasti cirinya itu sudah dikhabarkan kepadanya. Sehingga kita perlu hati-hati. Apakah anak kita terhadap kita? Apakah kita terhadap ibu kita? Nah ini juga jangan sampai terjadi wanita-wanita melahirkan tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi wan taral hufata aurata, di mana nanti banyak manusia yang berjalan tanpa alas kaki, bertelanjang dada, ya gitu, dan tidak punya malu. Di sini auratnya itu terbuka dan miskin. Saya sulit menggambarkan atau kita sulit menggambarkan di suatu saat nanti ada orang yang banyak orang yang tidak bertelanjang kaki, kemudian bertelanjang dada dan miskin. Kalau ini ditafsirkan lebih jauh, kemiskinan itu tidak dalam posisi kemiskinan materi. Kalau kemiskinan materi sampai sekarang relatif banyak orang yang relatif kaya. Semiskin-miskinnya kita itu masih punya baju, masih punya sandal. Pasti ayat ini bukan secara fisik terjemahannya, tapi secara psikis. Jadi orang kalau lupa memakai sandal itu kan kesannya itu dia sembrono gitu ya, tidak punya alat. Apalagi cirinya orang yang tidak bersandal itu toharohnya kecil, rendah, remah, sehingga untuk sampai ketika sholatan itu juga susah. Itu bertelanjang dada, padahal dada itu adalah sebagian dari aurat ya. Daun apalagi orang perempuan, laki-laki saja dari auratnya rukbah sampai ke perut. Ini terbuka. Boleh jadi nanti orang-orang pada lalai, gitu. Orang-orang lalai. Kemudian yang ini miskin dalam arti miskin bukan miskin materi, tapi miskin mental. Sudah mereka itu ya tidak punya ta'adub, apalagi ta'abud ya. Tidak punya sopan santun lah begitu ya terhadap sikap dirinya sebagai seorang muslim, terhadap syariat kemuslimannya gitu. Makanya kalau telanjang kakinya nggak bersandal, kemudian dadanya disebutkan dibuka, kemudian lagi miskin, nauzubillah. Ini ciri-ciri, tapi yakin bahwa ini cirinya bukan fisik semata, tapi lebih kepada terjemahan tafsir, di mana orang-orang di akhir zaman itu akan seperti itu, sikap dan sifatnya, bukan secara fisiknya saja. Kemudian yang ketiga, yatawaluna fil bunyan. Manusia tadi disebutkan miskin, tapi mereka itu dari kemiskinannya pada membangun rumah-rumah yang tinggi gitu. Kesan
yang didapat oleh kita. Yang namanya rumah yang tinggi itu kesannya itu ya zaman Romawi itu tinggi itu adalah mahalika yang sangat indah, kekuatan yang sangat besar gitu. Nah sekarang itu sangat tinggi-tinggi. Apakah itu rumah? Nah lihat saja di Kota Bandung, lihat apalagi di Jakarta. Hampir setiap 100 meter udah ada apartemen, 100 meter ada apartemen, sulit lah di atas ini udah begitu. Nah tinggi-tinggi itu apakah ini ciri? Bisa jadi. Karena dengan tingginya itu akan timbul kebanggaan, kebahagiaan, kemudian akan timbul juga yang namanya kelemahan di dalam mentalitas. Antara apa? Antara agama. Semuanya sudah tercukupi, ya lebak, libuk, tekal, lebok. Itu artinya udah cukuplah secara materi, udah nggak usah mikirin agama, yang penting semua kebutuhan fisik sudah tercukupi. Maka ada yang disebut dengan saking sibuknya itu bro dinyuruh, bro dipantau, ngalayak di imah bawah, begitu itu kekayaan yang begitu banyaknya itu boleh jadi itu kita abai dengan agama. Ciri yang tadi disebutkan itu udah nampak. Bagaimana mungkin dari 25 rasul yang disebutkan, ini yang terakhir, dari yang terakhir sampai sekarang itu udah 1445 tahun. Berarti udah sampai ke titik, hampir ke titik nol gitu. Hanya Allah tidak pernah menyebutkan kapan. Bahkan Rasul Muhammad dan malaikat pun bertanya, apa itu sa'ah? Sa'ah itu adalah Anda lebih, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, apalagi kita. Nah, bagaimana kita mensiasati kalaupun itu datang, tapi kita dari sekarang sudah memulainya persiapan. Dari hadis ini persiapannya itu ada tiga. Satu, ketika malaikat itu datang kepada Rasul, ma makna iman, ma makna Islam, ma makna ihsan, disebutkan ketiganya. Yang keempatnya bahkan tidak tahu. Lagi acara. Nah, fungsi kita sebagai abdi Allah adalah mendudukan persoalan ini bukan sebagai sebuah akibat, tapi sebuah sebab. Adanya itu kita menyiapkan diri. Kalau akibat kita nggak tahu kapan kita mati, di mana mati, dengan cara apa kita mati, kita itu adalah sebuah bentuk saja. Tapi yang dikatakan dengan akibat, kita ini bukan menyebutkan akibatnya tadi, tapi marilah kita membuat sebab. Karena Allah menyebutkan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Nah, kerusakan yang namanya sifatnya fisik di dunia itu sebabnya sudah nampak. Sebagai ada ayat yang menyebutkan zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada yang namanya kiamah kubro yang ada di surat Muhammad ayat ke-18 dan ayat hadis yang kedua di Arba'in, itu menunjukkan parameter tentang waktu saat itu. Tapi bagaimana kalau kita menyebut ada yang namanya kiamah kubro yang besar, ada juga kiamah yang kecil. Nah, kiamah kecil itu adalah prototip kita setiap hari gitu. Yang kecil-kecil itu. Apa itu? Jangan anggap bahwa kiamat itu besar sekali. Karena hari ini di musim hujan, daerah mana yang sekarang lagi kena musibah kiamahnya gitu. Kenapa kiamah bisa dianalogikan dengan saat ini? Surga pun bisa dianalogikan dengan hari ini. Rasul mengatakan di keluarganya baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti surga yang nanti prototipnya sudah dimiliki oleh keluarga Rasul. Jadi neraka yang akan datang juga sudah dimiliki sekarang gitu. Apa kita nyaman ketika kita sakit gigi gitu? Sampai itu bisa sare gitu kan, dahar hisa kan, segala itu kan kiamah juga itu, kiamah juga. Kalau itu dianggap sugro, ukurannya ya relatif bagi setiap orang. Ada orang yang kuat di sektor ini, ada orang yang tidak kuat di sektor itu. Itu sangat relatif. Makanya kekuatan itu kalau didasarkan adalah ketika menyebutkan zuharul fasad, kerusakan itu sudah terjadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Jadi manusia itu punya akses untuk merusak.
Untuk dirinya apalagi, ya orang lain bisa. Contoh saja, kita ini sedang berjalan, misalkan saja di satu arah nih, dari utara ke selatan, kita melawan dari selatan ke utara. Itu bisa saja kiamah untuk diri. Ketika siang hari itu begitu padat kita melawan arus itu adalah sebuah prototip kita keseharian. Tapi bisa jadi contoh, kalaulah misalkan saja hari ini adalah hujan, bagaimana kita melawan arus hujan? Padahal kita diwajibkan untuk sholat berjamaah misalkan, itu kan harus dilawan. Melawan arus itu kadang-kadang jelek, tapi bisa bagus juga bergantung pada situasi mana. Nah, arus yang sekarang misalkan turun hujan besar, kita males, nah arusnya itu Allahumma paksakeun. Tanpa itu susah gitu ya. Contoh pagi-pagi ini kalau tidak pakai niat itu, bukan hanya lillahi ta'ala, kita tuh Allahumma maksakan diri jauh segala macam. Tapi kan ada yang disebut dengan yang namanya Allahumma paksa, Allahumma bakutuman ya. Kutuman biasa, sesuatu itu akan jadi nyaman, jadi mudah gitu ya. Ini kejadian-kejadian yang tidak luar biasa, kejadian biasa-biasa saja. Tapi karena kalau biasa tuman atau kebiasaan itu dilakukan, yang sulit itu bisa jadi mudah. Mungkin saja anak sekolah itu dari kelas 1 untuk sampai ke kelas 2 itu memang susah. Tapi karena itu udah biasa ditekuni, ya dengan sendirinya bahwa al-ujrah bi qadril masaqah ganjarannya kumaripuna gitu. Setiap ribu pasti ada nilai gitu. Nah nilainya itu ada dua, bisa nilai fisik, bisa nilai value, nilai kebaikan. Kalau fisik misalkan saja, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan ini, dan ini adalah refleksi dari salah satu bentuk kesehatan. Tapi di balik itu ada yang namanya value. Value itu kan nilai yang ada dalam psikologi kita, dalam niat kita, dalam mental kita. Ketika kita melakukan sholat, memang sholat itu begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana Rasul sholat. Kita contoh. Dari mulai bentuk tubuh badannya, kemudian postur ini menghadap ke berat, melakukan itu diupayakan. Prototipnya ataupun bentuknya atau caranya seperti itu. Apakah kita melihat Rasul? Ya enggak lah. Tapi kan kita punya turunan dari Rasul. Apa itu Habib? Jangan salah, al ulama warasatul anbiya. Jadi kita itu nurut kepada ulama, nurut kepada itu guru-guru kita itu, mereka itu adalah warisan. Sehingga kalaupun kita nurut kepadanya, itu adalah bagian dari samina wa ata'na. Makanya bagi kita ketika kita menerjemahkan as-sa'ah yang Allah janjikan itu, secara fisik dia bakalan kebayang, secara fisik nggak kebayang, tapi yakin karena bahwa itu akan terjadi, yakin, itu kan yakin. Sampai-sampai kalau orang itu wudu, jangankan yang gede-gede, yang rambut aja kita doa itu. Saya misalkan berdoa ketika basuh tangan, mulut, hidung, ya, muka, tangan kanan, tangan kiri, sampai Allahumma harrim sya'ri. Dan Gusti mungkin ngaharamkeun rambut abdi, ya, asup neraka. Lamun rambutnya saja diharamkeun masuk neraka, kumaha awakna gitu. Jadi kita juga berdoa untuk sampai di situ itu kita hindari. Sampai-sampai Allahumma harrim sa'ri wa basyari minan nar. Doanya gitu Pak. Allahumma harrim sa'ri wa basyari alan nar. Dan Gusti mungkin menambihkan rambut abdi, kulit abdi tina seudeung neraka. Kalau itu dilakukan itu sebagai ikhtiar, sebagai doa. Makanya Allah anu Maha Ghafurur Rahim ngalpoe urang sampai 5 kali minimal anu eta. Kira-kira Allah teu jawab. Gitu kan? Allah itu maha cepat hisabnya, gitu kan. Urang maka karahaya Allah mah geus nyiptakeun, geus nyiapkeun gitu. Nah, tinggal bagaimana kita kalau nyebut siasat itu, memang siasat itu bagus. Mensiasati agar hidup besok kita lebih baik ya sekarang. Ya, sekecil mungkin ibadah yang mahdoh goyang mahdoh itu disiasati dengan lillahi ta'ala. Itu aja. Jangankan yang gede-gede sholat, jaga puasa, haji segala macam itu mah gede.
sekecil apapun Anda melakukan. Coba Rasul itu berikan contoh pada kita, bersin wae gitu. Hamdalah. Terus orang yang mendengar, ya rahmatullah, bagaimana itu orang yang bersin menyebutkan alhamdulillah, itu bersin itu, coba aja Anda kalau mau bersin terjadi tengenah teteh, tapi ketika itu terjadi alhamdulillah. Orang lain di sekitar kita punya kupingnya dimanfaatkan untuk bersyukur, gitu kan? Yang satu bilang alhamdulillah, yang lain bilang astagfirullah. Sadis. Ya rahmatullah. Artinya yang ngurusin hidung dan gerak, ya, yang di samping kita kupingnya halus, hatenya halus, saling doa, gitu kan? Berarti terjadi itu hubungan sosial dan hubungan agama pada saat itu kakaranon bersin. Itu Allah memberikan contoh kepada Rasul begitu untuk menjangkau kebaikan akhirat itu. Prosesnya sekecil apapun sudah dicontohkan. Makanya makhluk di dunia yang paling bagus biografinya itu hanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi tolak ukur kita untuk sampai ke derajat lebih baik itu. Contohnya, orang masuk syariat, kita masuk ke kamar mandi, tangan kaki kiri lagi, diajar itu, keluar kayak ada manfaatnya nggak? Logika kita berpikir, oh di situ ada tempat kotor, kita masuk pakai tangan kiri. Jangan sampai kita masuk tempat-tempat yang glamor begitu pakai tangan kanan, itu identik dengan masuk masjid. Itu diajarkan, oh ini daerah kotor, ini daerah baik. Nah, ketika keluar dari kamar kecil, kita masuk ke kaki kanan, itu menandakan bahwa di luar itu bersih, begitu kan? Nah, bersih dan kotor sudah diajarkan oleh Rasul sejak dini pada otak manusia, supaya itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kan kebiasaan itu awalnya biasa-biasa, tapi kalau itu kebiasaan ditanamkan ruhullahnya, lillahi ta'alanya, maka kebiasaan itu menjadi ibadah. Dan ibadah kalau dilakukan itu kita mengumpulkan aset. Aset itu namanya nyabung, supaya 1.000 kan 1 tahun kan 366.000 kan, kali 1.000 berarti 365 berapa? 366.000 kan gitu. 1 tahun kurang hidup 70 tahun kali kan 70 misalkan gitu. Nah, kalau kita asetnya kita lakukan secara periodik kayak gini, subuh kita lapor, zuhur kita lapor, asar lapor, itu adalah aset yang kita tanamkan. Dan kapan kita menuai aset itu? Aset masuk loba bonusnya kan? Contoh, kalau kita dinamika nanti ada bonusnya, kalau kita menyimpan tuh bonusnya, ada jasanya gitu. Nah, kita juga dikasih jasa oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyrun amsalih. Barang kita berbuat 1 saja, Allah berikan 10. Bayangkan kalau kita misalkan 366 dikalikan 10 berapa? 3 juta itu kan. Nah, itu namanya kita berjualan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal. Jadi kita itu oleh Allah diminta lakukanlah zikir dalam keadaan, ada zikir yang namanya jali, keras, ada yang khufi, yang lemah. Terserah orang mau pakai yang mana, yang penting sambungannya ada. Nah, sambungan itu yang sedang kita cari ya, dan yang kita upayakan. Makanya ketika kita berbicara tentang salat, maka salat itu adalah bagi Rasul sendiri tidak tahu kapan, apalagi kita. Tapi dengan ciri-ciri yang ada tadi, pertama, jadikanlah keluarga kita agar anak-anak kita tidak menjadi tuan dalam hati ngakumpulan hidup bapak gitu. Dalam apa? Dalam masalah sikap. Karena perintah Rasul itu tidak boleh kita berucap lebih tinggi derajat suaranya dibandingkan ibu. Ya, wala taqul lahum uffin.
janganlah kau bicara keduanya, ya kedua orang itu lebih tinggi derajat suaranya dari suara, apalagi dari isinya. Dan sekarang kalau fenomena yang saya lihat kadang-kadang ngeri juga kalau di TV ada anak yang membunuh ibunya, bapaknya, gitu, yang mengasari itu lebih dari sebagai tuannya, gitu kan. Nah, kita tuh kadang-kadang ngeri zaman ini sudah dibukakan lewat media sosial, lewat media TV, radio segala macam. Ada perilaku manusia, terutama anak-anak itu yang sudah tidak memiliki lagi rasa ta'adub, rasa adab ke orang tua itu relatif. Ya, karena boleh jadi karena ya saat ini sosial ekonominya mengganggu perjalanan hidup manusia, terutama masalah akidah Islamnya. Makanya saya sangat bersyukur kita bisa bersilaturahmi dalam posisi sebagai umat dan wahidah, umat yang bersatu menghadapi dunia yang fana ini, yang rusak ini, untuk kita siasati agar kita bisa menjadi happy ending. Tidak lain kecuali kita berusaha sebaik mungkin berlandasan pada mudah-mudahan ayat tadi yang 3 itu, ya, iman, Islam, ihsan, dan sama. Mudah-mudahan hadis atau syarah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan hadis yang kedua, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan, mengamalkan, dan menaikkan derajat. Karena ilmu itu adalah untuk mengawal amal. Jadi kita belajar itu bukan untuk kepintaran semata, tapi agar amalnya itu dikawal dengan ilmunya. Apakah ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu tentang zakat, ilmu tentang umroh, itu semuanya ilmu mengawal ibadah sehingga ibadahnya diterima. Kalau ibadahnya diterima, grade-nya beda. Ada yang nilai 6, 7, 8 sampai dengan yang goblok. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengawal amal kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Barakallah, mudah-mudahan kita pagi hari ini silaturahmi Allah berkahi sehingga kita menjadi orang yang mujadid atau memperbaharui diri setiap saat untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena perintahnya adalah aliman au muta'alliman. Jadilah kamu itu orang alim atau jadi murid, atau au mustami'an atau jadi pendengar, atau au muhibban atau orang yang suka. Yang tidak boleh itu au karihan, au pilihan. Guru lain, murid lain, ada ingin lain, nah itu yang tidak boleh. Yang boleh itu ada, masih banyak keluar. Terima kasih Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini silaturahmi saya dengan kita, mudah-mudahan Allah berkahi sehingga dengan silaturahmi itu umur kita panjang dan Allah berkahi dengan rezeki kita. Amin. Barakallah. Assalamualaikum